Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi bertemu lagi bersama saya Umi Soroya. Nah, di video kali ini tuh aku ingin membahas apa saja sih yang perlu kita ketahui sebelum kita bercadar ya. Jadi ikutin terus videonya sampai habis, jangan di skip. Dan bagi kalian yang belum subscribe dulu. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Umi Suroya. Nah, sebelum bercadar, pasti ya teman-teman, kita harus tahu dulu apa saja sih yang perlu kita tahu dan apa yang tidak perlu kita tahu. Mulai dari apa hukum dari cadar, apa syarat-syarat dari mengenakan cadar, kemudian apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi ketika kita mengenakan cadar. Jadi itu semua kita harus tahu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja bahas satu persatu. Nah, kita mulai dulu ya dari yang apa hukum dari bercadar. Hukum cadar sendiri yang saya ketahui ya teman-teman, itu adalah sunnah. Nah, kalau ada yang bertanya apa sih kak itu sunnah? Sunnah adalah ketika kita mengerjakan sesuatu yang disunahkan, itu kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita tidak mengerjakannya, kita tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, apa syarat-syarat ketika kita ingin menggunakan cadar. Ini perlu kita ketahui ya teman-teman, sangat penting kita ketahui, karena ketika kita tidak mengetahui, apa jadinya nanti. Jangan sampai kita mau menggunakan cadar tapi tidak mengetahui apa syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diantaranya yang pertama, kita harus menutup aurat terlebih dahulu. Terus yang kedua, kita harus meniatkan bahwa kita ingin memakai cadar hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai niat kita salah ya teman-teman, hanya untuk bergaya-gayaan atau sebagainya. Terus syarat yang ketiga yaitu ketika kita ingin mengikat rambut, jangan sampai membentuk seperti punduk unta, karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat yang keempat yaitu mengenakan pakaian yang longgar. Contohnya seperti menggunakan gamis atau sebagainya, atau rok ya teman-teman. Yang penting tidak membentuk lekuk tubuh kita ya teman-teman, agar laki-laki tidak tergoda atau sebagainya. Jangan sampai kita memakai cadar tapi masih kita perlihatkan aurat kita, itu sama saja dengan bohong ya teman-teman. Terus syarat yang kelima itu terlihat hanya mata saja. Jadi ketika kita memakai cadar, yang terlihat cuman mata saja ya teman-teman. Syarat yang terakhir yaitu kita harus memilih teman yang bisa membawa kita ke jalan yang lebih baik ya teman-teman. Jangan sampai setelah mengetahui syarat-syarat sebelum menggunakan cadar, aku ingin membagi pengalaman aku, hal apa saja yang aku alami setelah menggunakan cadar. Jadi banyak banget ya teman-teman hal-hal yang kita alami yang berubah drastis setelah mengenakan cadar. Nah, setelah kita bercadar, pastinya ya teman-teman ada perubahan yang secara drastis yang kita alami. Biasanya itu yang pertama, ketika kita makan di restoran atau makan di luar, kita agak merasa kesulitan ya teman-teman. Nanti di video selanjutnya aku ingin bikin tutorial bagaimana cara makan di luar ya teman-teman. Terus yang kedua, yang biasa dialami ketika kita sudah memakai cadar,
yaitu ditakuti oleh balita. Mungkin karena si balita nggak pernah ya ngelihat orang bercadar, jadi merasa ketakutan ketika melihat wanita bercadar. Terus yang ketiga, biasanya yang dialami wanita bercadar, yang baru bercadar ya teman-teman, yaitu dihindari oleh teman-temannya atau masyarakat di sekitarnya. Nah, poin keempat yang biasa dialami wanita yang baru bercadar, biasanya masyarakat di sekeliling atau tetangga atau sebagainya ya teman-teman masih menganggap wanita bercadar itu ninja atau teroris. Padahal kan kita juga manusia biasa ya teman-teman. Kita bercadar karena ingin jadi lebih baik dan ingin mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingin menjaga dari fitnah atau menjaga diri dari kaum lelaki ya teman-teman. Terus yang kelima yang biasa dialami oleh wanita bercadar, yaitu biasa kita masih sulit ya memilih atau memilah cadar yang bisa membuat kita tidak sulit bernapas. Pas kita pertama memakai cadar pasti ada rasa pengap atau kesulitan bernapas ya teman-teman. Itu dia teman-teman, ada beberapa yang akan dialami ketika kita baru bercadar ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mengetahui. Kemudian kalau ada yang bertanya, Kak, apa sih solusinya ketika kita sudah bercadar, kemudian teman-teman atau masyarakat masih menganggap kita teroris atau ninja atau membuli kita atau mengucilkan kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersabar. Yang kedua, meminta pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, mendekati teman kita dan perlahan menjelaskan bahwa wanita bercadar adalah manusia biasa yang hanya ingin memperbaiki diri, bukan ingin mencelakai orang ya teman-teman. Nah, itu dia teman-teman pembahasan ketika kita sebelum memulai ingin memakai cadar, kita harus perlu tahu. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Mungkin sekian video dari saya. Di video selanjutnya mungkin kita bertemu lagi. Jadi ikutin terus video-video saya. Sampai jumpa ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.